Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi para pecinta otomotif. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Engine Management System, khususnya pada motor Honda PJM FI. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, supaya pembuat selalu semangat untuk membuat video-video konten edukasi yang terbaik. Oke, apa itu Engine Management System? Engine Management System adalah sistem kendali pada mesin yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol seluruh sistem pada mesin. Ya, dikendalikannya oleh apa? Dikendalikannya oleh Electronic Control Unit atau bahasa motornya mungkin juga ada yang bilang ECM. Sehingga mesin dapat dikendalikan dalam performa terbaik sesuai dengan kondisi dan keadaan kendaraan. Dalam Engine Management System, komponen-komponen tersebut dibagi menjadi 3, yaitu ada sensor, lalu prosesornya ECU, dan outputnya yaitu aktuator. Nah, tembakan injeksi, ya, pembakaran bahan bakar hasil fosil pada kendaraan bermotor menjadi salah satu yang menyumbangkan CO dan HC lumayan tinggi. Terlebih apabila pembakaran tidak sempurna, maka akan menambahkan gas efek rumah kaca di atmosfer bumi. Semakin dipermudahnya masyarakat untuk memiliki sepeda motor dengan uang termuka rendah, menyebabkan motor banyak dibeli dan diproduksi secara massal. Apabila sepeda motor yang beredar menggunakan sistem bahan bakar konvensional yang tidak dapat menjaga air ratio-nya, maka otomatis menyebabkan apa? Gas emisi yang membahayakan. Oleh karena itu, sebenarnya pada tujuannya kenapa dibuat sistem injeksi adalah harapannya menciptakan suatu kendaraan yang ramah lingkungan. Sejarah Honda pertama kali menggunakan PJM FI adalah pada tahun 1982, yaitu motor dengan cc besar. Apa motornya? Honda CX500 Turbo. PJM FI itu bukan stiker biasa. PJM FI itu adalah singkatan dari Programmed Fuel Injection dan terdaftar sebagai kepemilikannya Honda. Teknologi tersebut berfungsi sebagai sistem suplai bahan bakar dengan teknologi kontrol elektronik yang bekerja memasok bahan bakar dan oksigen secara optimal sesuai kebutuhan mesin di setiap kendaraan. Kelebihan PJM FI di tahun 1983 adalah Honda mengaplikasikannya pada motor NSR 500V 2-stroke engine untuk mengikuti apa? Untuk mengikuti balap kelas bergengsi GP 500. Namun, pada tahun 2002 dengan aturan regulasi yang baru, maka diganti dengan motor 4-stroke engine yaitu RC 211V. Sejarah motor injeksi Honda pertama kali dikenalkan pada tahun 2005, tepatnya pada 1 Desember, yaitu motor Super X 123 PJM FI. Sistem pencampuran bahan bakarnya sudah berbeda dari karburator. Kalau di karburator itu kan mencampurkan bahan bakar udara secara langsung. Sedangkan kalau di total body ya di PJM FI ini kan namanya total body ya, TB kalau bahasa anak-anak yang menyebutkannya. TB ini memiliki sensor dulu yang melaporkan pada ECM atau ECU. Jadi berbeda ya. Dan bahan bakarnya disemprotkan oleh yang namanya komponen injektor. Pada sistem aliran bahan bakar PJM FI ya, pertama dari fuel pump ya yang mengalirkan bahan bakar melalui injektor. Injektor disesuaikan dengan perintah ECM, maka injektor akan menyemprotkan bahan bakar yang dikabutkan ya oleh injektor. Nah, biasanya pada fuel pumpnya itu terdapat saringan bahan bakar yang harus diganti, yaitu setiap 48.000 km. Alat ukurnya untuk mengukur tekanan bahan bakar di PJM FI bernama fuel pressure gauge. Biasanya tekanan standarnya ada di buku pedoman referensi masing-masing sepeda motor. Kelebihannya motor injeksi dengan motor yang menggunakan masih karbu ya, yaitu adalah lebih irit bahan bakarnya, kedua ramah lingkungan, 3. Mesin mudah dihidupkan. Yang keempat, pembakaran lebih optimal sehingga mesin lebih berharga. Ada partikel bahan bakarnya ya. Untuk PJM FI itu sangat kecil dan homogen. Yang apa yang menyebabkan sehingga terbakar sempurnanya si bahan bakar dan udara. Ya. Untuk ramah lingkungan pada Euro 3-nya ya CO pada sistem karburator itu tinggi banget ya. Begitupun juga HC. Sedangkan pada PJM FI sangat lumayan rendah dan HC-nya sangat rendah. Itu menyebabkan motor
bisa ramah lingkungan. Perbedaan karburator dengan PJM-FI pada dasarnya adalah perbedaan komponennya ya. Kalau di karburator itu tidak memiliki injektor, jadi penyemprotan bahan bakarnya langsung di karburator. Sedangkan pada PJM-FI ya ada injektor yang selalu siap untuk menyemprotkan bahan bakar sesuai dengan perintah dari ECM. Nah, untuk PJM-FI ini memiliki beberapa sensor. Ya, ECM sebagai otak dari semua sensornya ya. Nah, untuk konsep PJM-FI sebenarnya memiliki tiga konsep, input, proses, output. Untuk ini terdiri dari beberapa sensor, TP, EOT, CKP, MAP, IAT, O2. Sensor berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi mesin ke ECM. Jadi, sensor ini memberikan informasi ke si ECM. ECM bertugas untuk mengatur durasi pengeluaran bahan bakar, mengatur kapan bahan bakar disemprotkan, mengatur waktu pengapian, mengatur kerja fuel pump, dan mengatur kerja IACV. Ya. Pada bagian output, ketika ECM sudah menerima informasi dari para sensor, otomatis ECM akan memberikan instruksi ya ke aktuator ataupun output ya, sehingga injektor, coil ignition, fuel pump, dan IACV akan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, komponennya ini misalnya di motor Supra ya, beberapa ini ada DLC, fuel pump, ECM, CKP, EOT, O2, injektor, motor, dan TP. Tiga komponen utama tadi sudah kita bahas bahwa engine management system atau motor injeksi PJM-FI ini ya memiliki sensor, lalu ECM, dan injektor sebagai aktuator. Sensor-sensor yang umumnya digunakan pada sepeda motor antara lain manifold absolute pressure atau bisa kita singkat dengan MAP, intake air temperatur IAT, throttle position sensor TPS, ya, crankshaft position sensor CKP, engine oil temperature EOT atau engine coolant temperature sensor ECT, dan angle sensor dan oksigen sensor. Tapi tidak semua motor memiliki semua sensor ini. Jadi harus dibaca ya teman-teman buku BPR-nya agar tahu di mana letak sensor masing-masing motor. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah temperatur sensor. Perlu ketahui semua teman-teman, biasanya ya untuk EOT, engine oil temperatur, itu ada di motor dengan sistem pendingin udara. Sedangkan ECT, engine coolant temperatur, itu biasanya sedangkan ECT itu biasanya ada di motor sistem pendingin water coolant yang ada bedanya ya. Ya. Banyak dari sensor mendeteksi perubahan suhu menggunakan termistor. Prinsip dasar dari termistor ini adalah perubahan nilai tahanan resisten berdasarkan suhu atau temperatur yang mengenai termistor tersebut. Termistor adalah gabungan dari kata termo, suhu, dan resistor, tahanan. Ya. Sebenarnya fungsinya adalah apa? Untuk mengecek suhu yang ada pada oli. Di sini ya, di bawah ini ya. Ini namanya sensor EOT. Nah, sensor unit kenapa disebut kadang-kadang oleh orang-orang itu sensor unit? Karena biasanya dalam di total body itu ada sensor unit ini terdiri dari MAP sensor, terus TP sensor, dan IAT sensor, tergantung si sepeda motor masing-masing. Nah, pertama adalah IAT. IAT adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi suhu pada inlet pipe intake. Ya. Intake air temperatur sensor ya dipasang untuk membantu mengubah perbandingan udara dan bahan bakar tergantung pada suhu pada intake. Bagian yang mendeteksi suhu dari sensor ini ditempatkan termistor yang mempunyai volume lebih kecil daripada sensor atas. Sehingga perubahan suhu yang kecil dapat direspon dengan baik oleh sensor IAT. Ya, sangat sensitif nih yang kecil ini ya, termistornya ini ya, termistornya. Deteksi. TP sensor ini berfungsi untuk mendeteksi sudut bukaan throttle valve. Sensor ini dipasang pada sumbu yang sama dengan throttle valve dan memakai sebuah variabel resistor. Oleh karena itu, sewaktu listrik melalui variabel resistor, voltase berubah berdasarkan seberapa besar sudut throttle valve terbuka, dan voltase dihasilkan sebagai sinyal elektrik yang dikeluarkan dari sensor TP.
valve yang mana Pak? Yang ini nih, ini total valve ya. Total valve ini yang bentuknya kayak koin kuning emas ya, total valve ya. Nah, sensornya di sini. Voltasenya kalau full open lady naik ya. Kalau dia idle masih segini ya, 0,29 sampai 0,71 volt. Kalau dia terbuka lebar itu sekitar 4,13 sampai 4,76 volt sampai. Ini perubahan voltase berdasarkan sudut pembukaan total valve. Ada MAP sensor. MAP sensor berfungsi sebagai pendeteksi perubahan tekanan pada intake manifold. Manifold absorber pressure dipasang untuk mendeteksi jumlah udara yang mengalir ke dalam mesin dengan cara mendeteksi perubahan tekanan pada intake manifold. Ya, mana Pak yang apa di sini ya, masih pada di dalam sensor unit ya semuanya. Ada CKP sensor, crankshaft position sensor ya. CKP adalah perangkat elektronik yang digunakan pada motor pembakaran dalam untuk memonitor posisi atau kecepatan putaran dari crankshaft. Informasi tersebut dapat digunakan oleh ECM untuk mengontrol waktu pengapian dan parameter-parameter lainnya. O2 sensor. O2 sensor berfungsi untuk memperbaiki campuran bahan bakar dan udara dengan mendeteksi konsentrasi oksigen yang dikandung di dalam gas buang. O2 terdiri dari zirconia berbentuk silinder dan dilapisi emas putih. Sensor ini diletakkan pada bagian pembuangan cylinder head. Permukaan luar dari sensor berhubungan langsung dengan gas buang dan permukaan dalam berhubungan terhadap udara atmosfer. Bank angle sensor atau kita biasa menyebutnya dengan BAS ya. Bank angle sensor berfungsi memerintah ECM untuk menghentikan aktivitas suplai bahan bakar oleh injektor saat sepeda motor berada pada posisi diam dengan kemiringan tertentu. Ya, ini juga berhubungan dengan safety riding ya teman-teman ya. Jadi kalau motor yang mungkin jalik, apesnya motor itu jatuh, motor akan langsung mati. Kita ingin menghidupkannya, motor itu setelah mati dari jatuh, ya dengan motor tegakan terlebih dahulu, kunci ketak putar off dulu, kemudian putar posisi on, baru dapat hidupkan kembali. Tentunya ini berhubungan dengan safety ya di motor ya teman-teman. Tapi nggak semua motor itu punya BAS. Jadi emang harus lihat, rata-rata di Supra ada BAS ya, sedangkan di Matic kayak Beat, Vario kayaknya belum ada. Semoga nanti motor Matic itu ada gitu. Masih tambahan ada yang namanya IACV ya. IACV ini adalah untuk mengatur jumlah aliran udara masuk pada putaran stasioner. Pengaturan tersebut melalui throttle valve dengan mengoperasikan slide valve. Dengan mekanisme ini maka kecepatan putaran stasioner tidak perlu disetel atau diperiksa karena sudah otomatis. Nah, perlu teman-teman ketahui pada motor cup atau sport itu dibutuhkan 1400 RPM. Kurang lebihnya 100, artinya bisa di kemungkinan 1300 atau 1500. Tapi paling bagus 1400 ya. Sedangkan pada AT atau Matic ya, itu 1700 kurang lebih 100 RPM. Artinya bisa di kemungkinan 1600 atau 1800 RPM. Nah, ini namanya DLC ya, Data Link Connector. Adalah sebuah konektor atau port pada kendaraan yang digunakan oleh teknisi untuk mengakses sistem foto kendaraan. Bisa untuk reset, ya, untuk scan juga bisa di sini ya. Kalau di mobil ini namanya ada juga yang disebutnya OBD ya. Kalau di motor itu sudah ada dua tipe ya, 4 pin untuk motor lama dan 6 pin itu untuk motor ADV terbaru. Oke, sekian dari saya, mungkin cukup, banyak kurangnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gorda Teknik. Salam semangat belajar.